Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Baiklah, saat ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, yang sangat peduli dalam hidup kami di hari-hari terakhir ini Tuhan. Kami diperhadapkan dengan masalah yang besar, namun kami tahu Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kuduskan kehidupan kami Bapa. Urapi kami dan berfirman ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam suratan Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 8 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dengan perikop atau judul Lembaga Kitab Indonesia, Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, puji Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan yang hidup oleh Roh, tentunya tidak ada penghukuman bagi kita semua. Di sini dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Orang yang ada di dalam Kristus adalah orang yang sudah diciptakan pembaru dari air dan roh. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi, kalau kita harus memiliki perubahan hidup di hari-hari terakhir ini, menghadapi hidup yang semakin hari semakin jahat, dan kita semakin mengalami penderitaan di seluruh muka bumi, bahkan di Indonesia yang banyak memakan korban jiwa karena virus yang mematikan itu, COVID-19 ini. Itu kita jangan takut menghadapi virus ini, karena firman Tuhan jelas, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Kalau kita hidup di dalam Kristus benar-benar, kata Yesaya 41 ayat yang ke-10, jangan kita takut, karena Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Justru itu, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah memiliki tanda yang diberikan oleh Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Walaupun kita berjalan lembah kekelaman sekalipun, tidak takut bahaya, karena Allah selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Ayat yang kedua bilang, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita merdeka. Orang yang merdeka, tidak ada penjajah lagi yang bisa menjajah kita, karena kita ini sudah dilindungi oleh Tuhan. Mana saja kita pergi, melangkah dan berada, Allah memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita di segala jalan. Mazmur 91 ayat yang ke-11. Itu saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah hidup di dalam Roh Kudus, kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Dan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi bukan anak setan, tetapi anak Allah. Orang yang hidup dalam anak Allah dilindungi oleh Allah, karena kita punya hubungan yang intim selalu dengan Tuhan, siang maupun malam. Itu
sekali lagi, tidak ada penghukuman dan kita sebagai orang Kristen sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita tinggal menunggu kapan waktu Tuhan datang secara umum atau secara pribadi. Begitu firman Tuhan mengingatkan kita, karena hidup saudara dan saya sudah di dalam tangan Tuhan. Allah Immanuel selalu menyertai saudara dan saya. Puji Tuhan, saya percaya kalau orang hidup di dalam roh, dia harus memiliki buah-buah. Yang pertama buah pertobatan, buah roh, buah pelayanan. Itu sebagai orang Kristen jangan sampai saudara takut menghadapi hidup ini. Karena ketakutan itu membawa saudara dan saya hancur atau binasa di dalam dunia sekarang ini. Kita berharaplah kepada Tuhan. Kita punya iman, punya pengharapan, punya kasih, maka kita pasti kuat di dalam Tuhan. Kesimpulannya firman Tuhan ini, sekali lagi mari kita tetap taat kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam roh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami, pedulikan kehidupan kami, sehingga kami oleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Terpuji Bapa di surga, terima kasih kalau kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Percaya firman Tuhan singkat ini menjadi kekuatan dalam hidup kami semua. Amin.